Kadang-kadang orang mungkin dia berlaku kasar, bukan karena salahnya dia juga, mungkin karena dia pernah. Eits, tunggu dulu, jangan lupa untuk subscribe, like, and comment. Attitude itu penting, dan menurut saya ada 3 hal yang mempengaruhi attitude seseorang. 3 hal itu, yang pertama adalah education, pasti, termasuk formal dan termasuk non-formal, apa yang dia pelajari dan apa yang diajarkan ke dia. Tapi menurut saya itu hanya sebagian kecil sih, masih ada 2 hal lagi yang justru menurut saya itu sangat lebih berpengaruh terhadap attitude seseorang. Jadi selain education, yang kedua itu adalah environment, lingkungan tempat dia berada. Lingkungan itu termasuk lingkungan rumah, termasuk lingkungan kerja. Ya, jadi kalau di dalam lingkungan sekolahnya teman-temannya semua ngomong kasar dan dia otomatis pasti akan terkena. Kalau di dalam lingkungan kerjanya semua nggak apa-apa korupsi dikit-dikit, nggak apa-apa lah ini pensil atau bolpen diambil nggak ada yang tahu kok, nyolong waktu kerja, pasti semua juga akan tertular mau nggak mau. Itu akan mempengaruhi attitude-nya dia. Oke, jadi education, environment, dan yang ketiga menurut saya itu experience. Pengalaman hidup orang itu pasti akan membentuk attitude. Kadang-kadang orang mungkin dia berlaku kasar, bukan karena salahnya dia juga, mungkin karena dia pernah pengalaman hidupnya juga seperti itu. Kalau seseorang mungkin misalnya dia melakukan kesalahan, terus gara-gara nilainya jelek akhirnya dipukul sama orang tuanya, contohnya. Nah itu akan mempengaruhi sikapnya dia, bagaimana dia memperlakukan orang lain dan bagaimana dia memperlakukan anaknya ke depannya. Tapi ketika seseorang misalnya dia melakukan kesalahan tapi justru malah dikasih tahu yang benar, dikoreksi bukan orangnya tapi attitude-nya, sikapnya, ya itu akan mempengaruhi dia. Jadi pengalaman hidup yang dia alami dari sejak masa kecil, termasuk dari bagaimana orang memperlakukan dia, itu juga nanti bisa mempengaruhi attitude seseorang. Jadi bukan hanya kesalahan dari sekolahnya, dari lingkungannya, tapi ya semuanya itu menjadi faktor penting. Education, environment, dan experience. Saya pengen mengingatkan kita semua bahwa influencer itu sebenarnya bukan kita-kita yang duduk di sini. Anda pun juga influencer. Siapapun juga adalah influencer karena apa yang Anda tulis, apa yang sekarang Anda lagi ketik, apa yang Anda ucapkan itu berpengaruh. Ya, itu kabar baiknya. Nah, tapi kabar buruknya berpengaruhnya ada 2 nih, berpengaruh positif atau berpengaruh negatif, ya kan? Kalau ada istilah zaman dulu mulutmu adalah harimaumu, sekarang jempolmu adalah harimaumu. Ya, jadi dengan itulah semoga kita semua, termasuk saya sendiri juga selalu mengingatkan kita semua sadar bahwa apa yang kita lakukan itu mau nggak mau, suka nggak suka pasti akan ada dampaknya, baik positif maupun negatif. Dan YouTube itu juga merupakan salah satu media yang sangat berpengaruh. Itu juga yang awalnya saya nggak pernah berpikiran mau masuk ke konten YouTube karena saya pikir YouTube buat anak-anak yang lebih muda, ya kan. Cuma saya pikir ya why not. Awalnya saya berpikir wah YouTube itu kan biasanya lebih buat entertainment, sesuatu yang fun, oke. Tapi ya kalau nggak dimulai dari sekarang kenapa enggak. Dan akhirnya ternyata konten inspirasi pun, ya inspirasi dibuat dengan gaya kekinian pun juga ternyata ada tempatnya dan itu bisa menjadi wadah. Laksana bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi.